Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondo KT ya bosku. Channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Kali ini Wondo KT akan berbagi atau mereview jenis-jenis atau membedakan jenis-jenis pinang ya bosku menurut kualitas yang berlaku. Sebelum lanjut, jangan lupa support channel Wondo KT dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Oke, yang pertama yaitu pinang super ya bosku. Pinang super atau pinang klotok ya, yang sering umumnya disebut ya, seperti ini bosku. Gimana untuk mendapatkan kualitas atau KW ya, KW yang berlaku di perusahaan atau di gudang ekspor? Itu pertama kita bedakan dimensi atau bentuk fisik ya, besar kecilnya ya bosku. Nah di sini kan ada untuk hitungan, nanti ya kita buat lagi ya hitungan berapa yang masuk kriteria super itu, berapa gram dalam satu biji gini ya bosku. Itu nanti kita jelaskan di video selanjutnya bosku. Ini cuman sekedar dulu untuk memisahkan atau membedakan ya, mencari kualitas. Itu pertama kita cari yang paling besar bosku. Ini kan ini kecil bosku, ini berarti kita sortir. Kita cari yang besarnya. Nah, seperti ini, besar-besar ya. Ini semua pokoknya yang besar itu untuk kualitas 90 95 ya. Ini sebesar-besar seperti ini. Ini positif masuk ke 90 95. Syaratnya besar dan tidak rusak, atau ini kan belum kering bos. Kalau udah kering cantik ya. Ini bolongnya tidak terlalu dalam ya, bekas kentos ya. Tuh, ini untuk kualitas 90 95 versi gudang ekspor. Yang besar kita cari yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil nanti kita sortir ataupun hitam gini itu nggak masuk ya. Itu nanti akan beda kualitasnya, karena dalam satu paket atau dalam 1 ton pengiriman gudang pengepul ya, gudang daerah itu akan disortir setelah sampai di gudang ekspor. Jadi itu kita cari yang besar-besar. Oke, besar-besar. Nah kalau udah besar gini semua, cantik ini semua, itu udah positif masuk ya bosku, akan lolos seleksi di gudang ekspor. Cantik seperti ini ya. Nah, tidak hitam syaratnya, dan belakangnya pun mulus bos. Ini dia mulus ya. Terlebih lagi kalau kita mau atau lakukan poles sendiri ya, poles sendiri itu bisa masuk ke 95 plus. Ini kalau dipoles, setelah dipoles ini kulit-kulit seperti ini akan terlepas, terkupas, hilang ya, bisa bersih seperti ini. Ini kan masih ada sedikit, kalau udah kering dia dipoles itu diputer itu akan hilang. Tuh yang insya Allah disebut dengan kualitas 95 plus ya. Ini dia grade A 95 plus. Ini belum kering. Nah untuk pinang goli, kebanyakan orang mau bikin pinang goli cuman belum tahu jenis asli pinang goli. Sebenarnya pinang goli itu dihasilkan dari pinang otok atau pinang gantung ya, udah ngelotok itu dikupas, dia dikupas. Pinang gantung ini ya, kita kupas. Untuk pengupasan itu tergantung kenyamanan ya bosku, tidak harus menggunakan gunting ataupun apa, serah. Nah ini masuk nih bosku, ini ya, ini tidak bolong. Nah ini namanya pinang goli super, ini tidak bolong, tidak ada bekas tunas ya, besar. Nah itu dia namanya pinang goli super 95 plus. Dan untuk traders yang butuh sampel ya, saya bisa, insya Allah bisa sediakan sampel ya. Dia besar.
Pinang Goli nanti pun sama bos, ini disortir juga yang kecil. Nah ini kan kecil, jadi pisah. Kalau kita mau cari kualitas 95 atau kualitas super asli Pinang super ya, itu dicari yang besar. Ini tidak bolong, tidak ada bekas tunas ya. Itu karena kebanyakan yang dibuat oleh kita ya, kita petani, saya pun petani, meski samalah petani lah kita ya, sering kita buat kan, kita temui banyak yang seperti ini. Jatuh bosku, HP-nya jatuh, maaf. Nah ini banyak yang seperti ini ya, nih ada tunas. Ntar kuku saya hitam jelek bosku, malu dilihat orang ya, kita bersihkan dulu. Maklum petani bosku. Nah ini ya, ini ada bekas tunas gini tidak masuk ya. Nah ini ada kentosnya ya, ini tidak masuk ke Pinang Goli super, ini bolong, tidak masuk atau sortir ya. Ini masih masuk, cuman ini kecil, jadi ini masih disortir untuk kualitas 80 aja ya bosku. Nah ini kualitas 95, 90, 95, bisa lebih ya, bisa plus jika memang bersih seperti ini, tidak ada tertinggal atau kulit ari seperti ini ya bosku nih. Nah ini perlu poles, setelah kita keringkan nanti dipoles, jadi dia bersih juga seperti ini ya, mengkilat, mantap. Nah, itu ini kualitas 95. Karena ada yang bilang Pinang Goli nggak laku, bukan nggak laku bosku, dia perlu yang seperti ini. Nah ini dia ya, cantik, bulat, tak ada bekas tunas, tak ada bolong ya, tidak hitam di sini. Itu kata orang kita Bugis ya bosku, tidak hitam, tidak bolong. Nah ini dia tuh yang laku Pinang Goli. Sebenarnya intinya Pinang Goli itu tidak bolong nih ya, di sini tidak bolong. Nah, mulus. Itu yang masuk kriteria Goli super yang dicari saat ini ya bosku. Kalau yang bolong atau bolong sekedar bulat itu namanya, kalau bolong sininya itu kan sekedar bulat, sekedar goli, itu enggak laku bosku, karena perhitungannya nih, ini kan jelasnya masih lembab ya bosku. Ini contoh kita yang busuk aja ya, yang udah bagus sayang dibelah. Nah, ini bolong nih ya, ada tunas. Kalau dibelah ini kan enggak laku dibuat goli, jadi dibelah. Ini kan belum kering bosku, jadi kita jemur lagi. Sedangkan untuk ini kan masih mau susut, sedangkan untuk harga Pinang super itu masih di bawah harga Pinang Goli ya. Jadi kalau sudah dibelah gini, seandainya ya bosku, seandainya kita beli Pinang Goli itu 17.000, andai saja nih bosku ya, 17.000, lalu sortirannya nggak jadi atau nggak masuk ya, banyak yang tumbuh seperti ini ya, pastikan kita belah ya, kita belah. Nah, kita di situ akan mengalami banyak kerugian bosku. Makanya dibilang orang Goli susah, nggak laku. Bukan nggak laku bos, harusnya dia bagus seperti ini ya, tidak bolong. Itu Goli super, bukan Goli asalan. Kalau Goli asalan ya nggak laku dia bos, hanya harga BST atau harga Pinang kering saja, Pinang kering asalan dibeli orang ya. Kecuali yang super, benar-benar super seperti ini, baru ada harga. Dia untuk saat ini harganya di atas Pinang super. Nah itu makanya nggak laku, orang nggak mau beli Pinang Goli yang bolong-bolong ya, karena itulah tadi, kalau dibelah dia kan bosku, masih basah. Terus kalaupun nggak basah, kering ya, ini Goli bolong akan jadi seperti ini ya. Ini rusak, ini kan Pinang asalan jadinya bosku, nggak masuk ke Pinang super ya, bolong. Ini bekas Goli, cuman kan sudah tumbuh, rusak dalamnya, hatinya rusak bosku. Tidak serusak hati yang punya channel ini ya bosku, yang selalu bersahabat dengan petani dan pengusaha ya bosku. Insya Allah.
Nah, itu dia bosku, untuk sedikit penjelasan tentang Pinang Goli. Pinang Goli itu tidak sekedar bulat ya bosku, harus benar-benar mulus untuk mendapatkan harga itu, karena kualitas membawa harga. Ini dia bosku, tadinya Pinang Goli cuman kan tumbuh, jadi saya belah lah nih. Nah ini tumbuh nih kan bekasannya, ini ada tunasnya. Itu enggak laku bosku, jadi dibelah saja lah, jadikan Pinang Super walau harganya di bawah Pinang Goli tuh ya bosku. Jadi enggak simpang siur ya, katanya ada yang bilang Pinang Goli enggak laku, ya enggak laku lah kalau dia bolong, tapi kalau dia cantik ya laku lah bos ya. Memang belum banyak orang buat karena memang agak sulit ya. Sebenarnya ini untung bosku kalau bikin kayak gini ya, ini beratnya mantap padat ya bosku. Kalau cantik ini itu dia yang benar-benar goli, itu yang laku ya. Ini kalau ini enggak laku nih bosku, tumbuh. Jadi kita belah, coba kita belah kayak mana isinya, makanya dibilang orang enggak laku tuh. Nah, tapi sebenarnya cantik, cuman kan bolong sedikit. Enggak masuk bosku. Ini masuk Pinang Super. Ini udah kering ya, alhamdulillah. Air 15 ya. Itu sedikit ya bosku ya. Untuk yang lebih lanjut atau ada pertanyaan boleh lah tulis di kolom komentar ya bosku, di kolom komentarnya Wondo Katik ya bosku, kita saling sharing. Nanti ada pertanyaan kita pecahkan bersama ya, untuk kemajuan kita bersama, biar ada kualitas harga ya, biar nggak kita susah penjualan ya, karena kualitas kita kurang bagus sebenarnya. Sedangkan petani pinang atau penghasil pinang tak cuman di negara Indonesia ya bosku, di negara luar pun lagi musim panen. Sekarang pun di gudang-gudang besar pun lagi susah penjualan, stok banyak, penjualan tak ada ya, pembeli tak ada, jadi masih dalam stok, masih nonggok atau belum laku, ibarat kita bahasa kita dalam berdagang ya bosku. Itu kita tingkatkan kualitas, kita cari terobosan sendiri ya bosku. Nanti semoga saja setelah kita bisa membuat kualitas terbaik, pemerintah pun akan membantu kita memasarkan produk kita dengan kualitas terbaik ya bosku. Karena itu tadilah bosku, pinang belum menjadi bahan pokok ya, di Indonesia belum ada gudang atau pabrik pengolahan biji pinang, jadi kita hanya mengandalkan pasar ekspor. Sedangkan pasar ekspor itu sangatlah tinggi persaingan ya bosku, belum lagi biaya transport atau kirim ya bosku, biaya sewa kontainer atau sebagainya bosku ya, bayar. Oke lah bosku, itu aja bosku dari Wondo Katik. Jangan lupa support channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani pinang Indonesia, salam sukses Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salam sukses, tetap optimis, tetap semangat ya bosku. Harga pinang akan ada lonjakan insya Allah setelah kita bisa buat kualitas ya. Untuk saat ini anggap saja ini pelajaran untuk kita berlomba-lomba membuat kualitas ya bosku, kualitas pinang, agar kita mendapatkan pangsa atau harga pasar primadona ya, pilihan utama. Oke.